Halo, Sal. Ya, Pak. Oke, kita sekarang tinggal belajar bab terakhir ya, dinamika rotasi ya. Kan kita kemarin udah belajar apa? Momentum impuls kan, tumbukan udah ya, tinggal bab terakhir. Oke, kita udah muncul kan slide-nya ya. Udah, Pak. Oke, jadi bab terakhir itu adalah dinamika rotasi. Nah, harusnya Sal, kalau Aksal udah memahami tentang dinamika yang biasa, dinamika yang sebelum-sebelumnya, harusnya dinamika rotasi juga harusnya udah paham Sal. Karena ada keterkaitan. Yang kita pelajari kemarin kan dinamika linear ya, linear. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah dinamika rotasi. Nah, saya akan kasih lihat, ada nama lainnya angular, sama aja. Saya akan kasih lihat, ada yang namanya kesamaan atau analogi yang bisa kita terapkan di dinamika linear dan dinamika rotasi. Nah, waktu awal-awal kita belajar dinamika linear, pasti yang pertama dipelajari adalah kinematikanya. Nah, waktu belajar kinematika, kita cuma belajar tiga besaran aja, yaitu besaran R, posisi, besaran V, kecepatan, dan besaran A, percepatan. Kalau di rotasi apa? Di rotasi juga tiga, Sal. R itu jadinya theta, V jadinya omega, dan A jadinya alpha. Ada keterkaitan? Ada, yaitu jari-jari. Posisi adalah jari-jari dikali sudut. Tapi sudutnya harus dalam satuan radian. Berarti kalau belum radian harus diubah dulu ke radian ya Sal. Oke. Kecepatan juga sama Sal. Jari-jari dikali omega. A juga jari-jari dikali alfa. Oke. Nah, kalau tidak salah, kita harusnya udah pernah belajar ini Sal. Waktu belajar kinematika rotasi. Nah, sekarang kita mau masuk ke bab yang dinamika rotasinya. Nah, untuk bisa memahami dinamika, kita harus mengetahui hubungan antara kinematika dengan dinamika itu dihubungkan dengan apa sih? Dihubungkan dengan yang namanya massa. Massa itu untuk linearnya, kalau di rotasi namanya inersia. Berarti massa dan inersia itu saling terkait, gitu ya. Massa dan inersia itu adalah saling terkait. Oke, berarti ada hubungannya kan? Ada hubungannya. Hubungannya apa? Hubungannya itu tergantung dari jenis bendanya. Kalau bendanya itu adalah benda titik. Kalau benda titik, inersia itu cukup menggunakan mr kuadrat. Tapi kalau benda yang itu adalah benda tegar inersianya itu gunakan integral, integral r kuadrat dm. Nah, r kecil itu apa sih? R kecil itu bukan jari-jari, tapi jarak ke poros. Jadi R di situ jarak ke poros ya, bukan jari-jarinya. Nah, nanti kita akan belajar inersia terlebih dahulu. Kita mau kasih reviewnya dulu, previewnya dulu. Kalau kita taruh udah belajar inersia, barulah kita bisa belajar yang namanya dinamika rotasi. Oke, dinamika rotasi, kita ingat dulu coba ya, waktu belajar dinamika biasa, dinamika linear. Dinamika linear yang kita pelajarin apa aja sih? Pertama, kita belajar tentang namanya gaya. Yang kedua, kita belajar yang namanya energi. Kita spesifikkan ke energi kinetik. Terus kita juga belajar kemarin namanya momentum. Dan juga belajar yang namanya impuls.
Nah, inilah 4 besaran dinamika yang kita sudah pelajarin. Oke. Nah, kalau dirotasi apa nih dirotasi? Gaya itu kalau dirotasi diubahnya menjadi torsi. Jadi torsi itu sama aja kayak analoginya gaya. Persamanya kayak gaya. Oke. Kalau Eka, Eka itu menjadi yang namanya Eka rotasi. Momentum itu menjadi yang namanya momentum sudut. Impuls jadinya namanya impuls rotasi. Oke. Nah, sekarang lihat, apakah ada hubungannya? Gaya itu kan rumusnya adalah M dikali A. Maka kalau gitu torsi rumusnya apa, Sal? Sal? Halo, Sal? Oh, ya Pak. Kalau gitu torsi rumusnya apa? Kan gaya M kali A. Torsi rumusnya apa? Lihat, massa itu analoginya apa kalau di gerak rotasi pasangannya? Lihat dari tabel. Lihat tabel, lihat. R itu pasangannya theta, V pasangannya Hmm, omega, A pasangannya alpha. Berarti massa pasangannya apa? Alfa. Lihat tabelnya, Sal. Massa pasangannya apa itu sebelahnya? Apa? Radian. Lihat tabel, asal lihat tabel nggak? Nih, Iya. R itu pasangannya kan theta, V itu pasangannya omega, A pasangannya alpha. Berarti massa pasangannya apa, Sal? Lihat dari gambar. Alfa. Massa massa pasangannya apa? Lihat dari gambar. Massa, tuh lihat tuh massa tuh. Sebelahnya massa apa itu? Sal, asal lihat slide nggak sih? Iya, Alfa. Iya. Massa itu pasangannya apa? Alfa. Alfa kan pasangannya asal. Lihat itu. Sal, asal lihat sambil lihat slide nggak sih? Tuh, Iya. A, Iya, A kenal ya. itu pas A itu pasangannya alfa. Kalau massa apa pasangannya? Lihat, lihat di gambar. Lihat massa pasangannya apa, Sal? Lihat massa pasangannya apa? Lihat di tabel yang saya gambar tuh. Massa pasangannya apa? Inersia. Inersia. Kenapa jadi alfa sih, Sal? Kan ada pasangannya itu tuh. R, theta, V, omega, A, alfa. Kenapa? Masa jadi alfa lagi? Berarti torsi rumusnya apa, Sal? Inersia kali alfa. Nah, inersia kali alfa. Ada hubungan langsungnya nggak antara torsi sama F? Yaitu adalah R cross F. R kecilnya itu bukan jari ya, tapi jarak ke poros. Nah, sekarang Eka. Eka kan rumusnya setengah MV kuadrat. Maka Eka rotasi rumusnya apa, Sal? Setengah inersia Setengah inersia. Terus dikali omega dikali omega kuadrat. kuadrat. Momentum rumusnya apa? M dikali V. Maka momentum sudut apa rumusnya, Sal? Inersia kali omega. Inersia dikali omega. Ada hubungan langsungnya? Ada, yaitu R cross P. Impuls kemarin rumusnya ada 4 kan ya? Ada yang rumusnya delta P, ada yang rumusnya integral F dt, ada yang rumusnya luas grafik F terhadap T, ada juga rumusnya F rata-rata dikali delta T. Maka impuls rotasi juga rumusnya ada 4, Sal. Yang pertama apa, Sal? Delta. Delta apa, Sal? Hmm, delta M. Eh, Delta delta L. pasangan delta L. Yang kedua integral.
Integral apa? Integral, Sal. Integral apa, Sal? Yang kedua rumusnya. Itu tuh, bukan indeksi ya? Itu Oke, pasangannya F apa tadi di atas? Pasangannya F apa tadi? Di J, atas di tabel. Apa? Apa? J Pasangan ya? F? Koj, torsi. Hah? Torsi. DT. Oh ya, toraksi. Terus yang ketiga, luas dari grafik apa? Grafik torsi Toraksi. terhadap T. Berarti yang keempat, torsi rata-rata dikali delta T. Lihat, Ah, rumusnya sama kan? Artinya tinggal iya. di-convert aja. R jadi theta, P jadi omega, A jadi alfa. Sama satu lagi, massa dijadiin inersia. Nah, untungnya bahan untuk UTS nanti tidak satu dinamika rotasi full. Cuma sampai sini aja, Sal. Bahan UTS-nya. Sampai eka rotasi. Berarti momentum sudut sama impuls rotasi itu nggak masuk materi UTS. Paham, Sal? Ya, Nah, Pak. sekarang kita mau belajar dulu yang namanya inersia. Inersia. Inersia itu apa sih, Sal, yang Aksal tahu? Inersia itu apa, Sal? Yang Aksal tahu. Apa, Sal? Untuk apa ya? Menahan perubahan Ya, gerak. ya. Nah, betul. Kan inersia itu kan dia analoginya sama massa ya, pasangannya nggak sih? Betul? Ya, Iya. inersia massa kan. Sal, kalau Aksal punya benda, massanya besar. Kalau punya benda, massanya besar. Maka benda tersebut akan susah digerakkan atau mudah digerakkan, Sal. Susah. Susah. Sama kayak kayak inersia. Inersia itu semakin besar nilai inersia suatu benda, maka benda tersebut sulit untuk diputar. Paham? Jadi inersia itu gampangnya adalah kesukaran. Kesukaran benda untuk berotasi. Semakin besar nilai inersia, semakin susah kita memutar bendanya. Paham, Sal? Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana cara mencari inersia. Rumus dasarnya apa? Oke. Nah, rumus dasar mencari inersia itu bergantung pada jenis bendanya apa. Oke. Maka kita harus mengidentifikasi jenis benda dulu, Sal. Jenis benda di fisika secara umum dibedakan menjadi dua, Sal. Yang pertama disebutnya adalah benda titik. Oke. Benda titik. Benda titik itu benda yang kayak gimana, Sal? Kayak gimana, Sal? Benda titik. Benda yang hmm? Kayak gimana, Sal? Yang ukurannya nggak dihitung ya? Ya, betul. Benda yang dimensinya. Dimensi itu ukurannya. Kayak apa? Contohnya kayak panjangnya, lebarnya, tingginya, jari-jari, diameter, atau yang lain tidak diketahui di soal. Dengan kata lain diabaikan. Tidak diketahui di soal atau diabaikan. Jadi jangan berpikir benda titik itu bendanya bentuknya titik, Sal. Karena gini, misalkan ya, ada seekor gajah. Kan Aksal tahu ya, gajah itu kan punya panjang, lebar, tinggi ya. Tapi di soal itu gajahnya tidak ada informasi panjangnya, lebarnya, atau tingginya. Maka gajah dapat disebut sebagai benda titik. Paham, Sal? Ngerti?
Ya, Pak. Oke. Kalau benda titik, inersianya cukup mr kuadrat. Oke. Sekali lagi, R-nya itu bukan jari-jari ya, Sal. R di sini adalah jarak benda ke poros. Jarak bendanya ke poros. Tahu poros kan, Sal? Tahu poros tahu ya? Titik putar, Ya, Pak. angsal atau pivot gitu ya. Nah, yang kedua itu namanya adalah benda tegar. Benda tegar ini benda yang dimensinya diketahui di soal. Artinya soal akan memberitahu ukurannya, misalkan panjangnya, atau lebarnya, atau tingginya, atau jari-jari, atau diameter, atau luas areanya, atau volumenya. Paham ya, Sal? Kalau dia memberitahu informasi tentang eh, dimensi, berarti dia benda tegar. Nah, kalau benda tegar gimana? Inersianya nggak boleh pakai mr kuadrat, Sal. Tapi harus menggunakan integral r kuadrat dm. Nah, kita akan jelaskan. Nah, kita jelasin satu persatu. Yang pertama itu adalah R. R kecil sini adalah apa sih? Bukan jari-jari. R kecil sini adalah jarak dari partisi ke titik putar atau ke poros. Aksal tahu nggak partisi itu apa, Sal? Tahu, Sal, partisi apa? Hmm, nggak, Tahu nggak? nggak tahu, Pak. Kalau Bagian gitu. bagian, betul. Part kan bagian ya. Partisi itu adalah Hmm. bagian kecil dari bendanya. Bagian kecil dari suatu benda itu namanya partisi. Jadi kalau kita punya benda, terus kita ambil potongan kecilnya, namanya partisi. Oke? Terus kalau DM apa? DM itu adalah masa partisinya. Maksudnya, bagian yang kita ambil itu masanya berapa? Harusnya kan ditimbang ya, penghitung massa kan. Tapi di sini nggak mungkin dong kita timbang. Maka cara mencari massa partisi, kita pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya itu bergantung pada dimensi bendanya. Oke, paham ya? Maksudnya, kalau benda itu benda satu dimensi, Sal, emang ada gitu benda satu dimensi, Sal? Ada nggak, Sal? Ada nggak benda Nggak satu ada. dimensi? Nggak ada. Semua benda pasti tiga dimensi. Pasti. Karena kita tinggal di tiga dimensi. Jadi satu dimensi itu sebenarnya adalah penyederhanaan matematik untuk benda yang dimensinya satu dimensinya itu dominan. Contohnya apa? Misalkan batang atau kawat. Kawat kan punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Ya nggak sih? Betul? Tapi biasanya panjang kawat itu kan dominan dibandingkan lebar dan tinggi kawat. Maka biasanya orang taunya kawatnya panjangnya berapa. Gitu ya. Maka kawat secara matematik disebutnya satu dimensi. Nah, kalau satu dimensi gimana? DM-nya rumusnya adalah lambda dikalikan DL. Kalau dua dimensi, berarti ada dua dimensi yang dominan. Contohnya apa? Kertas. Kertas kan punya panjang, punya lebar, punya tinggi, punya tebal ya. Tapi biasanya orang kan ngitung kertas tuh panjang sama lebarnya doang. Kenapa? Karena tebal kertas tuh kecil banget dibandingkan panjang dan lebar. Nah, kalau dua dimensi, DM itu rumusnya adalah sigma dikalikan DA. Kalau tiga dimensi,
Berarti tiga-tiganya dominan. Kayak kardus atau apa gitu ya. Maka DM itu disebutnya rho dikali dV. Oke, ini rumus buat mencari DM. Sekarang pertanyaannya adalah lambda itu apa sih? Sigma itu apa sih? Rho itu apa sih? Lambda, sigma, dan rho disebutnya adalah rapat massa. Rumusnya apa tuh rapat massa? Rapat massa rumusnya bergantung juga. Bergantung pada sebaran massanya. Oke. Nah, sebaran massa benda dapat dibedakan menjadi dua jenis. Sebaran massa benda dapat dibedakan jadi dua. Yang pertama namanya tersebar secara merata. Nama lainnya adalah homogen atau uniform. Oke, kalau soalnya tersebar secara merata, homogen atau uniform, maka lambda sama dengan massa total dibagi panjang total bendanya. Sigma itu adalah massa total dibagi luas area total bendanya. Rho itu adalah massa total dibagi volume total bendanya. Itu kalau sebaran massanya homogen. Tapi bisa saja sebaran massanya itu gak homogen. Nah, kalau sebarannya gak homogen, maka biasanya lambda, sigma, dan rho-nya justru diketahui di soal dalam bentuk fungsi. Oke? Jadi kalau dia nggak homogen, biasanya soal akan memberitahu sendiri lambdanya apa sih fungsinya, sigmanya apa sih fungsinya, rho-nya apa sih fungsinya. Artinya, kalau tidak ada informasi tentang fungsi dari lambda, sigma, atau rho, maka defaultnya adalah homogen. Paham, Sal? Ngerti? Paham nggak? Ya, Pak. Kita ambil contoh deh, Sal. Yang gampang-gampang aja. Contoh. Kita ambil satu dimensi. Batang. Batang homogen. Batang homogen dengan panjang L. Oke? Batang homogen dengan panjang L. Bayangkan, Aksal punya sebuah batang. Panjangnya L. Oke? Batang tersebut memiliki panjang L dengan masanya M. Oke? Sal, kan kita sudah pernah belajar pusat massa ya, Sal. Betul? Pusat massa itu sama aja kayak titik berat, Sal. Gampangnya. Kalau batang panjangnya L, di mana letak titik beratnya, Sal? Tahu nggak? Titik masanya. Pusat massa di mana? Di tengah. Di tengah, betul. Pusat masanya adalah di tengah-tengah. Nah, Sal, kalau saya mau memutar benda tersebut tepat di pusat massa, di tengah-tengah. Saya mau cari tahu inersianya berapa ini. Karena ini benda tegar, Sal, maka inersianya harus menggunakan integral R kuadrat dm. Oke? Karena dia benda tegar ya, Sal. Paham? Paham, Sal? Oke, paham, Sal? Ya, Pak. Oke. Nah, gimana caranya, Sal, kita menghitung integral ini? Saya kasih tahu langkah-langkahnya. Langkah pertama, Aksal harus menaruh titik nol di titik putar. Berarti
nol di sini. Sepakat ya? Kalau nolnya di situ, berarti ujung kanan itu letaknya di L per 2. Tengahnya kan? Ujung kiri letaknya di negatif L per 2. Paham, Sal? Jadi kita harus taruh titik nolnya di titik putar. Setelah itu apa? Setelah itu Aksal ambil partisi. Apa itu partisi? Bagian dari benda. Terserah di mana aja asal di batangnya ya. Misalkan gini deh, yang warna hijau. Oke. Ini yang kotak saya ini adalah partisi saya. Aksal tahu nggak jarak dari partisi ke titik nol berapa Sal? Tahu nggak? Nggak ada. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu kita misalkan aja. Misalkan jaraknya X deh. Kalau kita misalkan jaraknya X, maka panjang partisi disebutnya dx. Paham, Sal? Kalau Aksal memisalkan, misalkan L deh, maka panjang partisi dl. Kalau Aksal memisalkan jaraknya itu ada C, maka panjang partisi dc. Paham ya? Ya udah tinggal masukin. Berarti tadi R apa definisi R? Jarak dari partisi ke titik putar. Yaitu di soal ini adalah X kan. Terus dm-nya satu dimensi ya, karena hanya ada panjang kan. Lambda dikali dl. Lihat, Sal, di soal ini nggak ada informasi lambda itu fungsinya apa kan? Berarti kalau tidak ada dianggapnya homogen. Massa persatuan panjang. dl-nya itu adalah panjang partisi. Berarti adalah dx. Paham, Sal? Ngerti? Oke, kalau Ya. udah masukin ke rumus integralnya. Integral R-nya ganti. Jadi X kuadrat, DM-nya ganti. M dibagi L dx. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke, sekarang yang namanya integral harus ada batas ya nggak sih? Batas itu apa sih? Batas itu adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Oke, ujungnya di mana, Sal? Yang ujung kiri itu di min L per 2, ujung kanan itu di L per 2. Betul, Sal? Berarti batasnya dari min L per 2 sampai L per 2. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke, kalau udah tinggal diintegralkan, Sal. Karena M sama L konstan, M sama L boleh keluar. Integral dari X kuadrat apa, Sal? Apa integral X kuadrat? Apa, Sal? Apa, Pak? Integral dari X kuadrat itu apa? Integral X kuadrat tuh Apa? X pangkat Seper, 3. sepertiga X pangkat 3. Oke? Iya. Jangan lupa masukin batasnya. Minus L per 2 sampai L per 2. Maka dapatlah M dibagi 3L kurung buka. Oke? L per 2 pangkat 3 dikurangin negatif L per 2 pangkat 3. Oke? Maka jadinya M dibagi 3L kurung buka L pangkat 3 per 8 dikurang negatif L pangkat 3 per 8. Seperdelapan ditambah seperdelapan kan seperempat ya. Di M dibagi 3L dikali seperempat L pangkat 3. Kita sederhanain, Sal. Kita coret L-nya yang bawah 1. Kita punya jadinya apa? Inersianya adalah 1/12 M L kuadrat. Paham nggak, Sal? Ngerti? Paham nggak? Paham? Oke, Pak, Mas. Oke. Ya, oke, Pak. Karena ini diputarnya tadi tepat di pusat massa, maka inersianya disebut inersia pusat
massa. Oke? Ngerti? Nah, sekarang pertanyaannya, Sal. Bisa nggak kalau diputarnya tidak di pusat massa, Sal? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak, Sal? Bisa nggak? Kalau Nggak kita bisa, muternya, bisa. nggak bisa. Bisa jawabannya. Jadi bisa aja kalau aksal maunya diputernya nggak di pusat Hmm. massa. Bisa aja. Contoh. Oke, kita hapusin dulu. Kok mati? Bentar. Oke. Nah, misalkan aksal maunya diputar di mana, Sal? Terserah aksal. Mau putar di mana? Mau di mana, Sal? Muternya, Di Sal? kiri. Ujung kiri. Ujung kiri Iya, di iya. mana? Ujung kiri, boleh? Di sini berarti muternya. Iya, di ujung, Pak. Di sini. Oke. Hmm. Oke. Kita mau ngitung berapa inersia kalau batang ini diputarnya di ujung kiri. Oke, berarti kan rumusnya sama ya. Inersia itu kalau benda tegar adalah integral R kuadrat dm. Tadi langkah pertama apa, Sal? Langkah pertama itu adalah taruh titik nol di titik putar. Berarti nol di sini. Betul, Sal? Betul ya, Sal? Halo, halo. Halo, Sal? Halo? Soalnya, Oke. benar, Pak. Taruh nolnya di situ kan. Berarti kalau itu nol, Halo, Pak. ya halo, Ya, kedengeran nggak? Berarti ujung ya. kanannya adalah L. Setelah itu apa? Delay, delay kayaknya, Delay. Pak. Oh iya. Halo, halo, halo. Tes, tes. Halo? Halo, halo. Tes, tes. Kedengeran? Kedengaran, Pak. Tapi Udah, kayaknya suara udah. saya yang delay. Ya, kayaknya akal di saya juga rada-rada delay. Rada-rada terkesak apa? Nah, setelah itu apa, Sal? Aksal ambil partisi kan. Potongan kecil dari bendanya. Terserah di mana aja, asal di bendanya. Oke? Asal nggak tahu kan jarak dari putar ke partisi berapa, misalkan jaraknya X deh. Maka panjang partisi disebutnya dx. Sehingga kita tahu apa? R-nya itu adalah X dan dm-nya satu dimensi kan, lambda dikali dl. Lambdanya nggak ada informasi, berarti massa per panjang dikalikan dx. Kita masukin, Sal. Integral R-nya ganti jadi X kuadrat, dm-nya ganti. M dibagi L dikalikan dx. Yang namanya integral harus ada batas kan supaya ada hasilnya. Batas tadi apa? Ujung-ujung bendanya. Yaitu di mana ujung kiri di nol, ujung kanan di L. Paham gak, Sal? Paham? Halo, halo. Halo, Sal. Halo, Sal. Kedengaran gak, Sal? Halo, halo. Oke. Nah, tinggal diintegralkan. Kita punya apa? M sama L boleh keluar. Integral dari X kuadrat itu adalah sepertiga. X pangkat 3. Jangan lupa batasnya dari nol sampai L. Oke? Kalau kita masukin batasnya menjadi M dibagi 3L dalam kurung, batas atas dipangkatin 3, dikurangin, batas bawah dipangkatin 3.
Maka kita punya inersia sama dengan M dibagi 3L dikali L pangkat 3. Kita sederhanain, Sal. Coret L-nya. Sehingga kita akan punya inersia menjadi sepertiga ML kuadrat. Paham nggak, Sal? Paham nggak? Halo? Paham? Paham nggak, Sal? Oke. Nah, Halo Pak, ya ya, Pak. halo. Oke, sip. Nah, kan ini kan diputarnya tidak di pusat massa. Berarti ini bukan IPM ya, ini inersia biasa aja. Nah, ini namanya cara menghitung inersia menggunakan integral. Susah kan, Sal ya? Kalau kita pakai integral, berarti kan harus dihitung tiap tiap diganti titik putarnya kan. Nah, ada cara lain nggak, Sal? Jawabannya ada, Sal. Namanya adalah ini. Dalil sumbu sejajar. Oke. Apa itu? Ini adalah metode atau dalil untuk mencari inersia di sembarang titik. Oke. Inersia dimanapun. Tapi syaratnya satu. Asalkan sejajar dengan inersia di pusat massa. Jadi kita bisa mencari inersia dimanapun asalkan dia sejajar dengan inersia di pusat massa. Oke? Nah, rumusnya apa ya? Rumus dasarnya? Rumus dasarnya itu adalah inersia di titik C, IC, akan sama kayak inersia di titik pusat massa ditambah M dikali D kuadrat. Ini adalah rumus dasar untuk menggunakan dalil sumbu sejajar. Oke, kita akan pahami satu-satu. Yang pertama adalah IC. IC itu apa? IC itu adalah inersia di titik C. Oke. Titik C itu apa? Titik C itu adalah titik sembarang. Tapi dia sejajar dengan IPM. Paham, Sal? Titik C itu adalah titik sembarang, tapi sejajar dengan IPM. Paham, Sal? Ngerti? Ngerti? Iya Pak. Oke. Bentar ya. Nah, kalau IPM apa? IPM itu berarti inersia di pusat massa. Inersia di titik pusat massanya. Kalau M apa M? M itu adalah massa dari bendanya. Kalau D apa? D bukan diameter. D adalah jarak dari titik C ke pusat massa. Oke? Itu definisi-definisinya, Sal. Sekarang kita coba ya, kita terapkan. Tadi kan Aksal sudah pernah menghitung yang ini ya. Kalau sebuah batang diputar di ujung, hasilnya sepertiga ml kuadrat. Tapi itu pakai integral. Saya mau coba menggunakan dari sumbu sejajar. Apakah hasilnya sama atau tidak? Oke. Oke. Kita hapus dulu yang nggak penting. Tadi ingat nggak, Sal? Kita sebelumnya sudah menghitung inersia kalau diputarnya tepat di pusat massa. Udah pernah ya? Oke. Namanya adalah inersia pusat massa. Inersia pusat massanya untuk batang ini adalah 1/12 ml kuadrat. Terus tadi Aksal di contoh yang kedua minta diputarnya itu nggak di pusat massa,
diputarnya di ujung kiri. Coba lihat Sal, putaran yang ujung kiri sama IPM itu sejajar nggak Sal? Sejajar nggak? Enggak. Sal, jadi asal sebut. Yang ini sama Oh yang iya, ini sejajar apa enggak Sal? jajar. Sejajar. Berarti kita bisa terapkan dari semua sejajar. Berarti titik ini nama titik C. Berarti yang didapat namanya I di C. Paham Sal? Saya coba buktiin ya. Berarti dengan dari semua sejajar, inersia di titik C itu sama dengan inersia di pusat massa ditambah ditambah M D kuadrat. Gitu ya, betul? Oke. Tadi IPM berapa? 1/12. M L kuadrat ditambah M. Tadi D itu apa, Sal? D itu adalah jarak titik C ke pusat massa, Sal. Dari sini ke titik titik pusat massa. Berapa jarak ke Sal? Berapa jarak titik C ke pusat massa? Berapa, Sal? Halo? Hmm, Berapa jarak titik C ke pusat massanya? Berapa? D. Yang benar. Ya, D-nya berapa? D-nya kan simbol yang saya bikin. D-nya berapa, Sal? Berapa? Hmm, Pusat massa tuh letaknya di mana sih, Sal? di tengah. Di tengah. Terus aksal mintanya diputar di ujung kiri. Dari ujung kiri ke tengah berapa tuh jaraknya, Sal? Sal, dari ujung kiri ke tengah itu berapa jaraknya? Berapa, Sal? Berapa, Sal? Halo, Sal? Hmm, Berapa? Kan Aksal tahu pusat massa itu ada di tengah. ya. Aksal mintanya di ujung kiri. Dari ujung ke tengah itu batangnya panjangnya L kan? Dari ujung ke tengah Oh, itu berapa jaraknya Sal? berarti setengah L, Pak. Setengah L. Berarti D-nya itu adalah L dibagi 2. Paham Sal? Ya, Pak. Oke. Oke. Kalau kita punya IC sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat ditambah 1/4 M L kuadrat. Samain penyebut Sal. Jadinya per 12 ya. Berarti 1 ditambah 3 M L kuadrat. 1 tambah 3 kan 4 ya Sal ya. Betul? 4 Ya, Pak. dibagi 12 berapa? Sepertiga kan? Maka Hmm, dapatlah sepertiga M L kuadrat. Sama nggak jawabannya dengan yang pakai integral Sal? Sama nggak? Sama kan? ya, Pak. Sama. Artinya terbukti. Oh, Berarti kalau kita pakai dari rumus sejajar, kita nggak perlu pakai integral. Nggak perlu. Tapi kalau Aksal mau menggunakan dari rumus sejajar, syaratnya itu adalah harus hafal inersia di pusat massa. Kayak apa yang sering muncul? Kayak batang. Tadi batang berapa batang? 1/12 kan IPM-nya, betul? Apalagi yang sering ya, muncul, Pak. yang sering cincin. Cincin tuh IPM-nya berapa, Cal? Tahu nggak? Cincin itu IPM-nya adalah MR kuadrat. Apalagi yang sering muncul? Cakram.
Cakram itu apa? Cakram itu kayak koin. IPM-nya berapa? IPM-nya itu setengah MR kuadrat. Apalagi yang sering muncul, yang sering di ujian itu Bola. tabung. Nah, tabung. Tabung ada dua ya. Tabung ada Hmm. tabung yang kulit sama tabung yang pejal. Tabung yang kulit itu IPM-nya MR kuadrat. Tabung yang pejal setengah MR kuadrat. Kulit itu Terus, berarti silinder yang berongga, Pak. Tabung iya, berongga. tabung berongga tuh Oh, kulit. Nah, terus juga ada yang namanya bola ya. Bola juga ada dua kan. Bola pejal sama oh bola pejam. berongga. Bola berongga itu 2/3 MR kuadrat. IPM-nya ya. Bola pejal itu 2/5 MR kuadrat. Paham? Jadi kalau kita mau Ya, pakai dari Pak. fungsi sejajar, saran saya buat jaga-jaga siapa tahu gak dikasih tahu, hafalkan IPM-nya aja. Nanti kalau dia diputarnya nggak di IPM gimana? Dan kita geser pakai dari fungsi sejajar. Paham, Tal? Oke, Pak. Kita coba kerjain soalnya dari soal LTM aja deh. Soal LTM 4 udah dikasih sama Pak Enjang? Udah. Udah, Pak. Jadiin PR nggak? Jadi, Pak. Jadiin PR? Iya, jadi PR. Nah, udah dikerjain? Belum? Udah? Udah belum? Belum. Nah, ini saya kasih nomor 13 nih. Belum, Pak. Coba baca dulu, Sal. 1 menit. Oke? Ya, Pak. Udah, Pak. Udah? Ya, Pak. Oke. Sal, udah dibaca kan? Udah ya? Ya. Oke, Sal. Ada berapa benda totalnya di soal ini? Kalau partikel masih batang aja. Jadi ada berapa benda totalnya? Masih jalan ya. Ada berapa benda totalnya? 3. 3. Apa aja? 2 partikel. 2 partikel sama? Eh, iya 2 batang tipis berarti 4. Jadi 4 dong. 4 kan? Iya, 4. 2 Iya, 4. partikel sama 2 batang tipis. Nah, kita identifikasi dulu, Sal. Menurut Aksal, berdasarkan soal ya, si partikel tuh yang bulat-bulat ya. Partikel Iya. itu di soal ini dia termasuknya ke dalam benda titik atau benda tegar, Sal. Benda tegak. Soalnya punya Kenapa? massa. Sal, tadi saya bilang apa? Benda titik itu benda yang yang apa? Yang dimensinya. Dimensi itu apa sih? Saya bilang panjang, lebar, tinggi, Oh iya. jari-jari. Massa itu Oh iya, bukan massa. dimensi yang diinginkan. Massa itu menunjukkan kalau dia adalah benda. Setiap benda pasti Oke. punya massa. Oke, kalau saya tanya ke Aksal, di soal ini partikel termasuknya benda titik atau benda tegar, Sal? Benda titik. Kenapa benda titik, Sal? Karena tidak ada ukuran dari partikelnya. Kayak Hmm. jari-jarinya gitu ya, betul nggak? Berarti Iya. partikel itu di soal ini termasuk ke dalam benda titik. Kalau benda titik, Sal, inersianya sudah pasti mr kuadrat. Oke? Ada. Oke. Terus, si batang, Sal, batang. Batang di Eh, soal ini
termasuknya benda titik atau benda tegar. Udah tegar. Karena 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 apa? Karena dia ada panjangan. Ada panjangnya, betul. Iya. Batang di soal ini termasuk ke dalam benda tegar karena ada informasi panjang batang. Kalau benda tegar yang harus Aksal hafal itu adalah IPM-nya saja, paham? Berapa IPM Iya. batang tadi? 1/12 ya. 1/12 ml kuadrat. Paham, Sal? Iya, Pak. Nah, pertanyaan A apa? Dia minta berapa inersia totalnya. Kan totalnya ada 4 benda ya, Sal. 2 partikel, 2 batang. Iya. Maka inersi digabung aja. Inersia partikel 1 ditambah inersia partikel 2 ditambah inersia batang 1 ditambah inersia batang 2. Paham, Batang Sal? dulu. Iya, Pak. Oke, karena partikel itu benda titik, berarti dia mr kuadrat. M-nya M kecil. R-nya itu apa R-nya? Jarak dari partikel ke titik putar. Berapa jarak kesal? Jarak dari partikel Jaraknya. satu ke titik putar. Kan diputar di sini nih. Ini kan Hmm. satu yang ini. Berapa jaraknya tuh? Setengah M ya? Sal, jarak dari M pakai. partikel ke titik putar. Berapa jaraknya itu, Sal? Berapa D. jaraknya? D. Berarti R-nya itu D. Berarti MD kuadrat. Sekarang partikel yang kedua, masanya M. Lihat lagi jaraknya, Sal. Berapa jarak dari partikel 2 ke titik putar, Sal? Berapa jarak, Sal? Eh, dua kali D. Dua D kali D. kuadrat. Betul. Ya. Nggak pakai kuadrat, 2 kali D aja. Berarti 2 kali D dikuadratin. Yang ketiga, batang. Batang kan benda tegar ya, Sal, betul? Iya. Benda tegar kan kita taunya inersia kalau diputar di pusat massa kan, di tengah-tengah, betul? Hmm. Sedangkan Betul. ini diputarnya di tengah-tengah nggak? Di pusat massa nggak? Enggak. Berarti pakai apa, Sal? Dalil sumbu sejajar. Oke. Kan di pusat massa kan 1/12. Massa batangnya M besar, panjang batangnya D kecil. Ditambah M, gesernya berapa, Sal? Gesernya dari sini ke sini kan? Berapa, Sal? Iya. Berapa tuh? Setengah D. Setengah D, berarti D-nya itu adalah setengah D. Berarti M dikali D per 2 kuadrat. Paham? Iya. Oke, Sal? Oke, batang kedua belum nih. Hmm. Batang kedua juga sama kan? Kalau dia benda tegar, kita taunya diputernya kalau di pusat massa. Tapi dia nggak di pusat massa kan, Sal? Diputar di titik O kan? Maka Iya. harus digeser pakai dalil sumbu sejajar. Hmm. Ditambah 1/12 MD kuadrat ditambah M. Berapa jarak kesal dari titik pusat masanya batang ke titik putar? Berapa, Sal? Dua kali D. Yang benar, lihat. Dari sini, Sal, ke sini. Berapa, Sal? 1,5 berarti ya? 1,5 D. 1/2 D, betul. 3/2 D. Berarti D-nya itu adalah 3/2 D kecil. Paham, Sal? Iya, Pak. Tinggal masukin, Sal. M D kuadrat ditambah 4M D kuadrat ditambah 1/12 M besar D kuadrat ditambah 1/4 M besar D kuadrat ditambah 1/12 M besar D kuadrat ditambah 9/4 M besar D kuadrat. Paham nggak, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke, tinggal jumlahin. Jadi kita punya 5 M kecil D kuadrat ditambah. Jumlahin dulu, Sal. Coba dihitung, Sal. Jumlahin, Sal. Di Iya. kalkulator.
1/12 tambah 1/4 tambah 1/12 tambah 9/4. 1/12 tambah 1/4 tambah 1/12 tambah 9/4. Berapa Sal dapatnya Sal? 1/12 tambah 1/4 tambah 1/12 tambah 9/4. 8/3. 8/3. 8/3 M besar D kuadrat. Udah tinggal masukin Sal. Jadi ini kita punya inersianya. M5 tadi M kecilnya berapa? 0,85. D-nya tadi berapa? 0,85 tapi senti. Ubah ke meter dulu Sal. 85 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin ditambah 8/3 M besarnya 1,2 dikali 0,85 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Coba dihitung Sal pakai kalkulator Sal. Dapatnya berapa tuh? 5 dikali 0,85 dikali 45 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin ditambah 8/3 dikali 1,2 dikali 0,85 kali 10 pangkat min 2 kuadratin. Dapatnya berapa Sal? 0,0005. Ya. Hah? 0, 0, 0, 0 berapa kali? nol 3 koma kali? nol 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 lima Oh iya. tiga delapan. Atau 5,3826 kali 10 pangkat minus 4. Betul ya? Iya, Satuannya inersi apa? Massa itu kan kilogram. R itu kan meter. Kilogram meter kuadrat. Karena kan MR kuadrat. Betul? Sekarang iya. pertanyaan C, Sal. Pertanyaan C. Pertanyaan B. Dia minta energi kinetik. Sistem benda ya. Eka kan? Iya. Eka. Karena sistem ini kan berputar doang ya, Sal. Berarti Hmm. Eka-nya itu adalah Eka rotasi, bukan Eka biasa. Tadi rumusnya apa Eka rotasi, Sal? Tengah Setengah inersia kali inersia omega dikali kuadrat. omega kuadrat. Udah masukin, Sal. Setengah inersinya masukin 5,3826 kali 10 pangkat min 4. Omeganya masukin, Sal. Omeganya berapa? 0,3. Coba dihitung, Sal, pakai kalkulator. Dapatnya berapa? 0,5 dikali 5,3826 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,3 kuadrat. Berapa Sal? 0,242 Ya betul. 0,242 kali 10 pangkat. kali 10 pangkat min 3 berarti. Ya betul. Berarti 2,4221 10 pangkat min 5. Sama aja ya. Iya. Berarti karena dia energi satuannya Joule. Joule. Paham Sal? Jadi udah bisa ya ngitung inersia Hmm. Sal? Udah bisa ya. Ya. Jadi kalau benda titik inersianya pasti mr kuadrat. Tapi kalau benda tegar, yang Aksal hafal adalah IPM-nya aja dulu, oke? Ya. Nanti kalau Tapi Pak, digeser-geser, tadi ngitung yang batang kan dia kalau pakai langsung pakai IPM yang porosnya di ujung bisa nggak Pak yang sepertiga itu? ya nggak bisa. Emang batang IPM-nya di ujung. Bukannya ada ya yang IPM Mana? batang yang porosnya di ujung gitu? Iya, tapi itu bukan IPM, Sal. Yang ini kan? Ini bukan IPM. Kan emang batang pusat masanya di ujung. Bukan kan? Di tengah Yang kan? Yang mana? Ini kan? Yang ini kan? ya, yang batang dua yang Yang tadi. ini kan? Ini kan? Yang ini betul. Yang ini. Yang tadi contoh soal. Ya, yang ini kan? Ah, Soal. Oh, batang dua. iya batang dua maksudnya Pak. Batang dua yang ini. Ini. Iya, Maunya iya. Aksal mau pakai di sini gitu, di ujung sini. Enggak
Yang batang silinder porosnya yang ujung itu, Pak. Yang contoh soal ini apa contoh soal tadi kita pakai Iya, pakai integral? soal yang ini, soal yang ini. Ya, Nggak heeh. bi- Terus Berarti itu pakai yang tetap batang silindernya poros di pusat, berarti nggak bisa pakai emang yang ini Batak, emang ini Batak, emang yang sepertiga apaan, Sal? Oh, maksudnya Aksal, Aksal maunya pakai dari ujung gitu. ya, yang poros ujung itu nggak bisa ya? Kan di sini kan? Ya, Ah, ujungnya ujung batang ini kan, betul? betul. Terus mau digeser ke nol gitu. Yang Iya, mana? digeser ke sini kan? Di sini kan? Ya enggak? Ah, Betul? Nggak iya. bisa, Sal. Karena yang ini tuh inersia biasa, bukan inersia Oh, pusat massa. Kan oh, oke, rumusnya Pak. harus IPM. Ya enggak? Paham? Iya, iya, iya. Oke, Pak. Jadi Paham, Pak. harus dari IPM. Karena kalau kita pakai delta subjek itu syaratnya harus sama IPM, bukan sama IC gitu. Ngerti? Ya, oke, Pak. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut sekarang. Kita baru sekarang masuk ke namanya dinamika rotasinya, Sal. Kan kalau tadi kan kita belajar inersia ya, untuk memahami bagaimana menggantikan massa di rotasi. Udah bisa ya? Kalau benda titik, MR kuadrat. Kalau bendanya benda tegar, hafalkan IPM-nya aja. Nanti digeser-geser pakai dalil sumbu sejajar gitu ya, Sal ya? Betul? Ya, Pak. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak materi dinamika rotasi. Karena UTS-nya nggak sampai semuanya, berarti hanya yang masuk itu cuma katrol, Sal. Bagian katrolnya. Nah, apa sih yang membedakan antara katrol pada kasus dinamika biasa dengan katrol pada kasus dinamika rotasi? Bedanya ini, Sal. Di dinamika rotasi, massa katrol dan jari-jari katrol, kalau di dinamika rotasi itu diketahui, Sal. Diketahui di soal. Aksal inget nggak? Waktu kita belajar dinamika biasa, dinamika yang bab 2, pasti bilangnya apa? Massa katrol diabaikan. Ya nggak sih? Betul? Tuh. Betul. Kalau sekarang justru massa katrol dan jari-jarinya dikasih tahu. Emang konsekuensinya apa, Sal, kalau ada massa katrol dan jari-jari katrol? Konsekuensinya adalah sekarang katrol itu sebagai benda karena dia punya massa. Lo berarti waktu kita belajar dinamika biasa, dinamika yang kemarin, katrol kan maksudnya diabaikan. Berarti dia Hmm. bukan benda. Iya, bukan benda, Sal. Katrol yang kemarin itu bukan benda. Paham? Ya, Pak. Nah, kalau sekarang karena punya massa, dia benda. Konsekuensinya apa lagi kalau katrolnya benda? Kalau katrol itu sebagai benda, konsekuensinya adalah aksal harus membuat diagram gaya untuk katrol. Wajib, Sal. Kalau yang sebelumnya, karena katrol nggak ada masanya, kita kan nggak perlu menggambar diagram gayanya katrol. Ya, Sal ya, betul? Iya. Hmm. Kalau sekarang, karena katrol punya massa, berarti katrol itu benda. Karena katrol itu benda, maka kita wajib menggambarkan diagram gaya untuk katrolnya. Paham? Paham. Konsekuensinya apa lagi sih, Sal? Kalau katrol itu benda, konsekuensinya adalah ini, Sal. Semua tegangan tali nilainya berbeda. Ingat nggak? Waktu kita belajar dinamika biasa, saya pernah bilang, tegangan tali itu nilainya sama. Kalau kalau talinya sama. Betul ya, Sal ya? Hmm. Nah, sekarang kalau sudah ada massa katrol dan jari katrol, tegangan tali semuanya nilainya beda. Semuanya beda. Walaupun talinya sama, satu tali. Ngerti? Ya, Pak. Oke. Nah, saya tambahin satu lagi yang namanya susunan katrol. Susunan katrol. Jadi katrol secara umum
dapat disusun jadi dua jenis. Yang pertama itu yang kayak sepeda fiksi gitu, yang kayak gini. Oke, terus dikasih rantai atau tali. Oke, bayang Sal? Nah, kalau ketemu susunan katrol yang bentuknya seperti ini, Sal, susunan seperti ini itu yang sama itu adalah kecepatannya. V1 sama dengan V2. Oke, tadi V itu apa? V itu adalah jari-jari dikali omega. R kali omega kan ya? R2 kali omega 2. Kalau V-nya sama, maka A-nya juga sama. A1 sama dengan A2. Artinya R1 dikali alfa 1 harus sama dengan R2 dikali alfa 2. Oke, susunan kedua itu kayak sepeda mountain bike gitu yang ada giginya. Jadi dia kayak gini. Oke. Nah, misalkan ini jari-jarinya adalah R1, ini jari-jarinya adalah R2. Ketika dia berputar, Sal, nah, kalau kayak gini, Sal, ini yang sama itu adalah omeganya, Sal. Omega dari 1 harus sama dengan omega 2. Omega itu apa? Omega itu adalah V dibagi R. V2 dibagi R2. Kalau omeganya sama, maka alfanya juga sama. Alfa itu apa? A dibagi R. Oke, jadi jangan sampai salah ya, Sal. Kalau dia kayak sepeda fiksi gitu, nggak ada giginya, yang sama itu adalah V-nya. Kalau dia ada gear-nya, yang sama itu adalah omeganya. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Paham? Oke. Bentar ya. Nah, kita coba kerjain soal modul LTM4 lagi deh. LTM4 kita coba kerjain. Tadi kan nomor 13 ya. Kan nomor 15. Oke, Sal. Baca dulu, Sal. 1 menit ya. Udah, Pak. Udah dibaca, udah? Oke. Sal, coba kalau kita baca ya, perhatikan. Yang unik di sini adalah ada ukuran jari-jari katrol. Betul? Wow. Berarti ini termasuk yang dalam dinamika rotasi. Paham? Ya, Pak. Berarti kalau dinamika rotasi apa? Katrol itu sebagai benda. Oke? Ya. Oke, berarti kita lihat ini ada 3 buah benda. Yaitu M1, M2, dan katrol. Oke? Nah, berarti kita gambarkan diagram gayanya ya. Masing-masing benda. Misalkan dari M1 dulu deh. M1 ada gaya apa aja, Sal? Ada gaya apa aja, Sal? Di M1? Gaya Halo? DM1 Ada dengan gaya apa? tali, Ayo. dengan Yang tali aja. pasti-pasti dulu aja, yang pasti-pasti dulu. Yang pasti. Kalau dia punya masa nggak? Iya Dia punya punya. masa nggak? Ada masa berarti ada apa?